Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan kita lanjutkan. Sebelumnya kita telah membahas pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 2 berjudul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Semua Bersih dengan Toharoh. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami ketentuan-ketentuan toharoh. 2. Memahami hikmah toharoh. 3. Mempraktekkan tata cara toharoh. 4. Mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Esensi materi yang pertama. A. Pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. B. Macam-macam najis dan hadas. Macam-macam najis. 1. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. 2. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. 3. Najis mughallazah adalah najis yang berat. Macam-macam hadas. 1. Hadas kecil. 2. Hadas besar. Contoh-contoh najis dan hadas. Contoh najis. 1. Najis mukhaffafah, contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. 2. Najis mutawassithah, contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. 3. Najis mughallazah, contohnya bersumber dari anjing dan babi. Contoh hadas. 1. Hadas kecil, contohnya keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Hilang akal, contoh tidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. 2. Hadas besar, contohnya berhubungan suami istri atau setubuh, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. C. Cara menyucikan najis dan hadas.
Yang pertama, najis. 1. Najis mukhafafah. Caranya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. 2. Najis mutawasitoh. Caranya, jika najis hukumnya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Dan jika najis ainnya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. 3. Najis mughallazoh. Caranya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Cara menyucikan hadas. 1. Hadas kecil. Caranya dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. 2. Hadas besar. Caranya dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. 1. Darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. 2. Darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. 3. Darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang terakhir adalah keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. D. Tata cara toharoh. A. Mandi wajib atau mandi janabat, disebut juga junub. Caranya, pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lafaznya, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. 3. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, dan yang terakhir menggosok tubuh dan sebagainya. Tata cara wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya sebagai berikut. Pertama, niat dalam hati. Bacaannya, nawaitul wudu'a
liraf'il hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. 3. Membasuh muka. 4. Membasuh kedua tangan sampai siku. 5. Mengusap kepala. 6. Disunahkan membasuh telinga. 7. Membasuh kaki sampai mata kaki. 8. Tertib atau dilakukan secara berurutan. Yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. C. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau ujur. Tata caranya sebagai berikut. Pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma istibahatis sholati fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. E. Hikmah Toharoh. 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Setelah pembahasan selesai, maka dapat kita ambil kesimpulan. 1. Toharo artinya bersuci baik dari najis maupun dari hadas. 2. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, nifas atau melahirkan, dan wiladah. 3. Tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. 4. Rukun tayamum. Niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah, dan tertib. 5. Mandi wajib atau junub atau janabat adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. 6. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian di mana dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Tugas yang harus dikerjakan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. 1. Apakah yang dimaksud dengan najis dan hadas? 2. Sebutkan macam-macam najis dan hadas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tuliskan rukun tayamum. 4. Sebutkan tata cara wudhu yang benar. 5. Tuliskan hikmah toharoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian di mana dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.